Anda kembali bersama kami di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya. Kali ini kita akan membahas tentang peran masyarakat terhadap pengawasan program pemerintah. Mas Ahmad Fairozi dari Divisi Data dan Program GGAA sudah kembali bersama saya untuk hari ini. Selamat siang Mas Ahmad. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Baik ya. Ya. Ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah dan juga pengawasan Anda tentunya sebagai masyarakat juga yang menikmati juga atau mungkin bisa dibilang akan terkena dampak dari program yang dibuat oleh pemerintah. 594.000 kami buka untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami untuk hari ini. Dan kita punya banyak sekali perkembangan begitu tentang program-program pemerintah yang dilaksanakan, entah itu di Kota Batu, di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Banyak sekali hal yang bisa akan kita korek bersama untuk hari ini. Kita mulai dari saya mau lihat perkembangan yang paling aktual dulu ini Mas Ahmad. Kemarin kan ada cerita hujan pertama, jalanan di timurnya alun-alun ini tiba-tiba semuanya istilahnya terbongkar secara alami atau retak begitu ya, mengalami keretakan. Ini kalau kita lihat apakah memang dari masyarakatnya juga belum mengawasi secara detail tentang pembangunan ini atau seperti apa? Karena banyak sekali kemarin ketika saya melihat kumpulan masyarakat begitu berdiskusi di sosial media ini, mereka mengeluarkan analisa-analisa. Ada yang bilang dulu udah pernah kita sampaikan kalau aspal ini kurang bagus, ada yang bilang ini kayaknya pemerintah pilih ininya dan lain sebagainya, apapun lah itu. Kalau dari Mas Ahmad melihatnya seperti apa? Iya, sangat ironis sebenarnya ya, Mas, ya, gitu. Karena Kota Batu kan salah satu kota yang mempromosikan dirinya sebagai kota wisata begitu. Artinya dengan jalan yang tiba-tiba pada waktu hujan pertama kemudian rusak, ambruk lah begitu kira-kira. Kemudian apa menjadi hambatan tersendiri bagi kota yang berjudul wisata begitu, Mas, kira-kira. Nah, ya lagi-lagi yang kemudian perlu digarisbawahi adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi program-program pemerintah, entah itu infrastruktur atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penunjang kepariwisataan di Kota Batu kan begitu. Artinya kalau masyarakat menemukan sebuah hal yang kemudian tidak semestinya, silahkan diadukan kan begitu. Ini memang harusnya menjadi perhatian dari masyarakat juga begitu ya, apalagi kalau kita bicara Kota Batu, kota wisata dengan berbagai program-programnya gitu yang terus untuk dibangun. Salah satunya juga adalah masalah desa wisata. Ini menjadi perhatian tersendiri juga begitu ya oleh kita-kita ini, karena desa wisata ini seharusnya mampu untuk memberikan kenyamanan, kesejahteraan bagi warga yang ada di desa itu. Tapi perkembangannya dari Mas Ahmad sendiri melihatnya seperti apa nih untuk sekarang? Iya, untuk desa wisata itu dan di beberapa tempat di Malang Raya ini termasuk kabupaten, kota Malang, terus eh, apa kota Batu itu kan selalu menggembor-gemborkan akan wisatanya begitu, Mas. Kalau di Batu ada desa wisata yang terletak di beberapa kecamatan di Kota Batu, semua kecamatan saya rasa ada desa wisatanya di Batu begitu. Di Malang juga ada kemarin, Malang naik market begitu. Tapi hari ini juga sudah tidak tahu ujung-ujungnya begitu seperti apa. Kalau di kabupaten juga ada desa wisata yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Mas. Nah, itu kan di sana sebagai destinasi untuk jalan yang menuju ke Gunung Bromo, gitu, dekat sekali. Nah, itu tidak menjadi prioritas utama bagi pemerintah-pemerintah di Malang Raya ini untuk memperbaiki atau minimal mempromosikan wisata-wisata tadi itu. Buktinya desa wisata yang ada di Kota Batu itu hari ini serba tidak jelasan gitu, Mas. Di Kota Malang juga, Malang Night Market itu juga tidak jelas hari ini. Terus di Kabupaten Malang yang ada di Poncokusumo juga tidak jelas hari ini. Nah, ini kan bagaimana cara untuk kemudian masyarakat ikut berpartisipasi untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di beberapa titik di Malang Raya ini. Gitu, Mas. Bicara tentang promosi, ini bisa dibilang adalah suatu kewajiban juga begitu ya, ketika kita memiliki sesuatu yang kemudian akan dijual istilahnya, ini untuk mempromosikan apa yang menjadi produk unggulan dari kita ini. Tapi kalau promosi dari masyarakat
masyarakat ini apakah harus menunggu istilahnya instruksi dari pemerintah, atau masyarakat bisa bergerak sendiri sebetulnya? Ayo datang ke desa kami misalnya, atau seperti apa harusnya ini, Mas Ahmad? Iya, memang apa ya, keikutsertaan pemerintah juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya. Artinya seperti di Kota Batu, misal desa wisata di Kota Batu, ya kita dorong pemerintah untuk kemudian memfasilitasi apa sih kekurangan, apa sih kelemahan, dan apa sih masalahnya kemudian desa wisata ini belum mencapai target. Sebenarnya kan sebelum desa wisata ini dijadikan destinasi sebagai desa wisata begitu Mas, pemerintah bersama masyarakat kan mencoba untuk kemudian membuat sebuah indikator keberhasilan seperti apa, terus sasarannya seperti apa, keinginan dari masyarakat di sana dan pemerintah itu seperti apa. Nah itu yang kemudian perlu dievaluasi lagi hari ini, kan begitu. Artinya biar desa wisata yang kemudian sudah ada sekarang ini tidak hanya menjadi sebuah nama belaka, desa wisata gitu. Artinya memang benar-benar menjadi desa wisatanya Kota Batu gitu. Baik, tapi kalau memang melihat perkembangannya sepertinya belum terlalu ada perkembangan, jadi ini menjadi kemudian pertanyaan tersendiri juga begitu ya. Ini kira-kira sebenarnya progresnya atau kedepannya ini akan diarahkan menjadi seperti apa begitu ya. Kalau begini, awalnya mungkin ini adalah istilahnya desa yang boleh dibilang adalah desa yang seperti pada umumnya begitu, yang kemudian nanti suatu ketika oke, desa ini akan kita tunjuk sebagai desa wisata, istilahnya seperti itu. Ini tentu pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri, tapi ketika melibatkan mencoba untuk melibatkan masyarakat, sebenarnya bentuk pelibatan itu seperti apa? Apakah hanya diajak diskusi saja, atau kemudian masyarakat udahlah terima aja kalian dijadikan desa wisata, atau harusnya bagaimana, Mas? Iya, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di bawah di GGA itu, apa sebenarnya pariwisata itu kan untuk menunjang aktivitas ini aktivitas ekonomi kerakyatan begitu. Artinya itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, yang kemudian ditegaskan kembali oleh Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggara kepariwisataan. Nah, tapi yaitu masalahnya adalah pemerintah sampai hari ini, terutama ya dinas pariwisata dan kebudayaan begitu, tidak mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi untuk membangun kembali destinasi desa wisata ini begitu. Artinya masyarakat dibiarkan untuk menjalankan sendiri desa wisata itu, tapi tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mempromosikan, semisal lewat media sosial, terus lewat TV apa dan segala macamnya, kan begitu Mas. Artinya masyarakat di sana ya secara ekonomi tidak ada peningkatan, mungkin ironisnya juga bahkan mengalami penurunan begitu kan. Nah itu kan sungguh ironis sebenarnya. Nah di sini peran pemerintah yang sangat yang sangat dibutuhkan untuk kemudian mendorong promosi tersebut, entah lewat media atau dan lain sebagainya begitu. Jadi ini memang sangat perlu sekali kemudian untuk pemerintah bisa memberikan sesuatu yang lebih begitu bagi para warganya, terutama yang ini sekarang juga semakin tinggi perkembangannya, semakin maju juga begitu ya untuk wisata di kawasan Malang Raya ini. Tapi kalau pemerintah juga masih kurang masuk begitu, ini kelihatannya juga akan kurang maksimal begitu hasilnya. 594.000 masih kami buka untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog untuk siang hari ini. Tapi untuk sekarang kita jeda sejenak, nanti kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita masih berbincang mengenai peran masyarakat terhadap pengawasan program pemerintah. Lebih khusus untuk siang hari ini kita akan lebih banyak berbicara masalah warga dan juga desa wisata, istilahnya begitu ya, karena kita memang sekarang sedang berfokus sekali terhadap pembicaraan mengenai bagaimana perkembangan wisata yang ada khususnya di Kota Batu dan Malang Raya secara umumnya. Karena kemarin di Kabupaten Malang kita juga melihat ada desa Ngadas kalau tidak salah. Ini kemudian dijadikan sebagai desa adat begitu karena berbagai kebudayaan yang ada di sana, yang otomatis ini juga bisa dijadikan daya tarik wisata tersendiri begitu ya, apalagi mungkin karena biasanya favoritnya orang ketika melewati
dari Bromo. Jadi setelah mereka turun dari Bromo, mungkin mereka bisa melihat terlebih dahulu. Tapi apakah ini sudah maksimal? Untuk Anda yang ingin bergabung sama kami, 594.000 masih kami buka untuk Anda. Kita punya pariwisata yang sangat luar biasa begitu di Malang Raya ini terutama. Dan tentu kalau tadi kita sudah bilang kalau kita punya sesuatu untuk dijual, maka promosinya juga harus kuat begitu ya. Kalau di Kota Batu sendiri, badan promosi untuk pariwisata apakah sudah ada, bagaimana kemudian peraturannya, dan sudah maksimal belum? Iya, kalau di Kota Batu itu masih belum ada badan yang itu berfokus untuk kemudian mengurusi masalah pariwisata. Nah, amanat Perda itu kan sebenarnya untuk membentuk sebuah badan yang badan itu berfungsi untuk dia mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Batu, termasuk desa wisata tadi begitu. Artinya ya secara legalitas formal kan sudah ada perda yang mengatur tentang itu, nomor 1 tahun 2013 itu gitu, tentang penyelenggara kepariwisataan di Kota Batu. Nah, tapi kan sampai hari ini dari tahun 2013 sampai hari ini kan sudah 2 tahun begitu. Nah, Kira-kira hampir 3 malah, karena kita udah di ujung kan. Iya. Jadi ini memang kelihatannya masih kurang maksimal begitu ya. Usahanya seharusnya yang dilakukan kemudian seperti apa Mas Ahmad ketika kita bicara tentang promosi pariwisata ini? Karena banyak sekali disebutkan bahwa angka kepariwisataan yang ada di Kota Batu itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Tapi kalau memang masih belum maksimal, apa yang seharusnya bisa kita lakukan lagi? Iya, sebenarnya kalau kita mendorong pemerintah, terutama dinas pendidikan, dinas pariwisata dan kebudayaan untuk membentuk sebuah badan itu. Nah, artinya biar desa wisata ini kemudian bisa terfasilitasi dengan baik begitu. Kemudian kalau desa wisata ini tidak terfasilitasi dengan baik, kan eman-eman begitu Mas. Usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah dan bersama dengan masyarakat di daerah sekitar desa wisata itu kemudian menjadi eman hari ini begitu, jika tidak dikembangkan lebih serius lagi, karena kan tujuan dibentuknya desa wisata itu yang pertama kan untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat, itu sudah pasti. Terus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran kan banyak sekali sekarang Mas begitu kira-kira, dan untuk juga mendongkrak hasil retribusi pemerintah Kota Batu dengan adanya pajak dan segala macamnya itu. Baik, jadi ini memang seharusnya bisa lebih maksimal lagi. Tapi kalau kita bicara tentang maksimal, tentu kita perlu untuk lihat lagi kemudian bagaimana progresnya. Sejauh ini desa wisata yang banyak dibangun ataupun ada beberapa yang kemudian ditunjuk sebagai desa wisata, adakah fasilitas-fasilitasnya ini sudah terpenuhi begitu? Dalam artian begini, desa wisata maka akan dikunjungi oleh banyak orang begitu. Ketika ini kemudian dikunjungi oleh banyak orang, apakah desa ini kemudian bisa menampung banyak orang itu? Atau desa wisata yang ada sekarang ya masih perlu untuk terus dikembangkan, dan masyarakat bisa melakukan apa ketika pemerintah mungkin mengeluarkan sebuah program, atau mungkin ternyata malah program itu masih belum maksimal? Ya, dengan adanya BPBD ini kan sebenarnya sebagai badan yang kemudian akan standby di daerah-daerah pos-pos desa wisata ini untuk kemudian memberikan pemahaman atau minimal memberikan statement-statement kepada para wisatawan asing ataupun lokal begitu, untuk tahu apa sih kelebihan desa wisata di Kota Batu ini kan begitu. Nah, sampai hari ini kan tidak ada sebuah kelompok atau badan yang memang fokus untuk berbicara masalah itu. Artinya ya misal ada wisatawan asing ke Kota Batu, ya mereka hanya akan tahu, oh di sana desa wisata, di sini desa wisata begitu. Artinya tidak ada, tapi tidak ada promosi, oh kalau di sini ini keunggulannya adalah peti apel, peti ini dan segala macam. Nah, itu tidak ada gitu. Artinya pengetahuan asing itu ataupun lokal itu, wisatawan lokal itu tidak maksimal datang ke desa pariwisata yang ada di Kota Batu gitu Mas. Jadi informasinya perlu untuk lebih diperluas lagi, karena nantinya jangan sampai wisatawan begitu ya
ini hanya mengetahui hal-hal yang istilahnya hanya hal-hal yang mendasar saja, tapi apa yang bisa dilakukan. Karena memang ketika wisatawan ini tahu lebih detail, maka tentu masyarakat juga akan semakin terbantu, begitu ya. Semakin tertarik juga wisatawan untuk datang kembali ke Kota Batu kan begitu Mas. Itu yang diharapkan sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi semakin meningkat. Terakhir Mas Ahmad, ini apa yang kemudian bisa untuk kita lakukan ke depannya sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera, pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan istilahnya dengan peningkatan pendapatan asli daerah dari wisata ini. Iya, banyak hal yang kemudian perlu kita rekomendasikan pada pemerintah, terutama di Kota Batu untuk mengembangkan desa wisata ini. Yang pertama, ya infrastruktur Mas, terkait dengan jalan. Sangat ironis kemarin kalau kita melihat kondisi jalan yang di sebelahnya alun-alun yang kemudian di badai air pertama kali pada waktu hujan ambruk begitu. Nah itu menjadi salah satu evaluasi kita bagi pemerintah Kota Batu, bagaimana untuk kemudian menjamin infrastruktur itu kemudian menjadi salah satu hal yang sangat prioritas juga, selain juga mempromosikan desa wisata ini kepada pihak-pihak di luar masyarakat atau wisatawan lokal ataupun asing begitu Mas. Nah artinya dengan adanya sebuah perencanaan yang baik, maka desa wisata ini juga akan mengalami perbaikan juga nanti ke depannya begitu. Apapun hasilnya, perencanaan itu kan merupakan sebuah gagasan atau konsep besar untuk menuju tata kelola yang lebih baik begitu Mas, kira-kira begitu. Jadi itu yang paling penting untuk pemerintah dan juga masyarakat, mudah-mudahan ini bisa untuk dijalankan sehingga kedepannya desa wisata akan memberikan lebih banyak manfaat untuk warga, pemerintah dan semua orang yang ada di Malang Raya juga. Ahmad Fairozi, Divisi Data dan Program GGA. Terima kasih sudah hadir untuk siang hari ini. Sama. Kita akan lebih banyak lagi ngobrol tentang pemerintah dan program-programnya serta masyarakat nantinya setiap kali kita bersama dengan Mas Ahmad. Kita akan segera kembali dengan satu segmen untuk Anda di I Love Malang Raya, jadi pastikan Anda terus bersama kami di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya.